jalani aja ya. Jadi apa yang disebut tawakul? As-sukun, merasa tenang, merasa damai, merasa percaya, trust kepada jaminan Allah Ta'ala. Orang kalau percaya itu ar-radhi, orang yang ridha itu la yas'al, adalah orang yang tidak banyak bertanya dan meminta-minta, baik kepada Allah apalagi kepada makhluk. Siapa yang merasa hidupnya cukup tanpa bergantung kepada yang maha cukup, siapa itu? At-tawakkul as-sukun ila matmunil haq. Hei orang-orang yang tawakal, jika benar engkau bertawakal, maka jangan banyak ngomong, tapi as-sukun ila madmunil haq, merasa tenang, diam, kalem, ifah terhadap jaminan Allah Ta'ala. Ini yang jomblo-jomblo, takut nggak masalah jodoh? Serius. Masalah nafkah, jodoh mungkin nggak takut, tapi nafkah takut. Udah tenang aja, jalani aja hidupnya ya. Kenapa? Dulu semua yang sudah menikah ini juga takut dulu waktu mau menikah. Wah, gimana cara ngidupin anak-anak nih ya, makan sendiri aja susah. Dia lupa rumusnya. Allah itu memberi, itu seberapa banyak orang tuh ngeluarin, bahkan lebih banyak pengeluaran, banyak pemberian. Itu selalu begitu. Coba dulu waktu sendiri gajinya 500.000, pas punya istri 2,5 juta, punya anak 5 juta, punya anak lagi 7 juta, belum punya anak lagi udah 50 juta. Banyak yang begitu, bahkan lebih dari itu. Jalani aja ya. Jadi apa yang disebut tawakul? As-sukun, merasa tenang, merasa damai, merasa percaya, trust kepada jaminan Allah Ta'ala. Orang kalau percaya itu masih ada ragu nggak? Jadi kalau masih bertanya-tanya, besok, nanti, tahun depan aku gimana nasibnya, itu orang belum tawakul ya. Bertawakal ke tempat pekerjaannya, maka di Quran dikatakan bertawakallah ya, fatawakkalu ya, bertawakallah kamu kepada siapa? Alal hayyil ladzi la yamut, kepada yang maha hidup tidak pernah mati. Mohon maaf, orang tua kita hidup, ada yang sudah mati. Ya, ibu saya pun sudah meninggal, masih muda kata orang, 58, 59. Punya bos nggak? Dulu yang punya bos atasan sudah meninggal, ada nggak? Ada. Banyak. Bergantung ke bos, meninggal. Bergantung ke perusahaan, perusahaan ada yang hancur ya. Dulu siapa sangka, namanya dulu apa, kalau perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Sumatera, Kalimantan itu apa, Caltek ya, berubah jadi Chevron. Siapa sangka Chevron sekarang mau angkat kaki? Siapa sangka Pak? Orang mengira dia akan enak terus, tapi belum tentu. Begitu juga sebagian orang mengira dia susah terus, belum tentu. Siapa tahu orang-orang yang hebat hari ini nanti dihina, orang-orang yang hina hari ini dia menjadi hebat. Siapa tahu anak-anak yang dibully di sekolah-sekolah hari ini dia nanti pemimpin-pemimpin yang hebat, jadi ustadz-ustadz yang berkarisma, ustadz-ustadz yang tidak takut dicaci, tidak melayang jika dipuji. Nanti akan ketemu orang-orang begitu. Kalimat beliau yang kedua, sebenarnya penjelasan ini banyak, kita lanjut aja ya. Ada makom tawakal, ada makom setelah itu namanya ridha. Kita sering baca raditu billahi rabbah. Makom itu Bapak Ibu Saudara makan Allah, itu mirip dengan stasiun rohani, kayak stasiun kereta lewat, nanti dia balik lagi, begitu terus dimuter. Tapi perasaan pertama melewati satu stasiun beda nggak dan yang kedua? Beda.
Waktu berangkat ke suatu tempat terasa lama nggak? Waktu balik terasa cepat. Kira-kira begitulah pengalaman orang rohani. Begitu terus Pak, begitu terus. Dulu waktu kita mikir masuk SMP, lalu SMA, rasanya lama sekali 6 tahun. Ternyata ada yang udah selesai S2, ada yang selesai S1, ada yang selesai S3. Diingat cukup dengan 1 detik, langsung ingat semua. Kalau perlu ada sekolah lagi, kira-kira begitu. Sebagian orang. Apa kata beliau? Ar-radhi, orang yang ridha itu la yas'al, adalah orang yang tidak banyak bertanya dan meminta-minta, baik kepada Allah apalagi kepada makhluk. Masa ridha kepada rezeki Allah, tidak minta kepada Allah tapi minta ke makhluk? Ada nggak orang begitu? Kurang doanya tapi minta ke makhluk. Imam Ibn Athaillah mengatakan, du'auka, kadang-kadang kamu berdoa tapi kamu menuduhnya. Menuduhnya apa? Dia lupa untuk memberimu. Menuduhnya bahwa dia terlambat untuk memberikan hajatmu. Kadang-kadang kita doa begitu, benar gak? Itu menuduh. Doa begini gak lebih afdal dari zikir. Sebaiknya stop dulu doanya, zikir dibanyakin. Udah bagus zikirnya baru doa lagi. Apa kata beliau? Kata beliau berikutnya, walaysa min syartir ridha al-mubalaghatu fi du'a. Syarat orang ridha, orang tawakal itu bukan banyak doa. Banyak apa? Banyak usaha dan tidak meminta-minta kepada makhluk Allah. Ini yang disebut iffah. Ya. Lalu beliau mengatakan, hasbuka minad dunya suhbatu faqirin wa khidmatu waliyin. Mau tahu perbendaharaan akhirat yang ada di dunia? Mau tahu? Cuma 2. 1, fakir. Fakir di sini bukan miskin. Fakir di sini orang yang hatinya merasa butuh kepada Allah. Istilah fakir digunakan di kitab ini untuk menyebut sufi. Untuk menyebut siapa? Jadi hasbuka minad dunya suhbatus sufi, itu maknanya. Cukuplah kamu di dunia kamu bersahabat dengan permata-permata akhirat. Siapa itu? Sufi. Sufi itu mewarisi khusyuknya Nabi. Ahli fikih mewarisi hukum Islamnya Nabi. Ahli akidah mewarisi imannya Nabi. Orang yang mewarisi 3 itu semua disebut dia imam. Disebut dia imam. Kalau enggak belum nyampe imam, ya, bro amam di depan, ya. Lalu dikatakan wa khidmatu waliin, permata kedua adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ciri-ciri kekasih apa? Ingat selalu yang dikasihinya. Maka ciri-ciri wali, kalbunya, lisannya tidak putus menyebut nama Sang Maha Kekasih, Allah Ta'ala, lalu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu pengikut Rasulnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, lalu pengikut sahabatnya. Ini yang disebut menyebut sanad keilmuan. Oleh karena itu ulama salafus saleh mengatakan, zikrus salihin tazilur rahmah. Menyebut nama guru-gurumu yang saleh yang terdahulu adalah bagian dari rahmat. Tanzilur rahmah, rahmat turun. Itu sebabnya orang-orang yang tidak mau berguru, yang gengsi berguru, rahmat kurang bercucuran dari lisannya, wajahnya jauh dari kasih sayang. Kalimat-kalimat yang muncul dari mulutnya ini, kalimat-kalimat yang tidak mewarisi rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Rasulullah menangis ketika anaknya Ibrahim wafat. Beliau nangis. Ternyata Rasulullah itu manusia, bukan. Tapi nggak perlu bilang rembes, ya, nggak perlu bilang dia nyolong, ya. Untungnya dia sudah minta maaf, ya. Kalau nggak kita debat habis-habisan.
masa Allah biarkan seorang nabi penghulu alam semesta, tapi Allah jaga seorang nabi Bani Israel bernama Nabi Musa? Dijaga nggak Nabi Musa ketika dihanyutkan? Dijaga nggak? Rembes nggak? Enggak. Sesat nggak? Enggak. Maka mustahil seorang Nabi Muhammad itu kemudian terlantar nasibnya. Mustahil. Maka orang-orang yang mengatakan itu wajib tobat kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada Rasulullah. Gak perlu minta maaf ke umat Islam, gak perlu minta maaf ke kita, minta maafnya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dia wajib banyak salawat, gak kurang dari 1000 dia salawat itu. Kalau kurang dari 1000, gimana dia menebus cintanya ke Rasulullah SAW? Guru-guru kita untuk menebus emosionalnya yang tinggi, kebencian yang ada di kalbunya, dia kemudian menebusnya dengan salawat. Angka itu nggak penting, tapi untuk disiplin jadi penting. Khidmatu waliyin, maka ciri-ciri wali itu orang yang tidak luput lisannya menyebut nama Sang Maha Kekasih. Siapa itu? Allah ya, menyebut Asmaul Husna. Antum suka seorang perempuan, tapi yang disebut nama cewek lain, itu namanya apa? Mendua, meniga. Apalagi tuh, menempat nggak ada ya? Adanya menempati hatimu gitu ya? Nggak ada. Jadi ketika orang mengatakan aku cinta kamu, tapi yang diingat yang lain, maka dia pembohong. Cinta Allah, wallahi demi Allah, cinta Allah. Coba diingat berapa banyak menyebut nama Allah setiap hari. Abu Hurairah saya sering sebut 12.000 kali menyebut nama Allah setiap hari. Dan ditanya beliau, kenapa engkau zikir sebanyak itu? Jawaban beliau apa? Aku menyebut nama Allah, memuji Allah sebanyak nafas yang aku ambil. Kira-kira bagi dia 12.000. Kira-kira nggak ada Pak kita yang sanggup begitu. Kalau ada orang hari ini sanggup zikir seperti para sahabat, kita sebut majnun, orang gila, so alim. Tapi kalau kita hidup di zaman para sahabat, kita akan bilang, sesat, orang sesat. Ya, bentar-bentar buka handphone, ya. Kalau buka handphone nggak zindik, tapi kalau pakai tasbih zindik. Allah, kebalik sudah. Saya khawatir ini yang Nabi sebut di akhir zaman, yusaddaku. Siapa yang yusaddaq? Al-kazib. Yusaddaq fiha al-kazib. Ketika di akhir zaman di Sunan Ibnu Majah dibenarkan orang-orang yang bohong, dipercaya ulama yang bukan ulama, dipercaya wali orang bukan wali, dan sebaliknya yukazzab, ya, dibohongi, tidak dipercaya. Jika ini ulama, gak dipercaya ulama, yang dipercaya yang bukan ulama. Orang yang udah jelas jalur hidupnya itu jalur ulama, itu nggak dipercaya. Yang dipercaya yang jalur hidupnya jalur lain. Masa insinyur baca buku terus jadi ustadz, musisi obat jadi ustadz, ya gak apa-apa, bagus, tapi jangan ngomong hukum. Itu aja masalahnya. Karena kita untuk dapat izin berfatwa bertahun-tahun, seperti seorang dokter bertahun-tahun baru dapat izin untuk diagnosa penyakit. Jadi saya menghimbau antum yang mantan musisi, mantan, nggak ada mantan insinyur ya, dokter, apalagi filsafat, ya, apalagi pendidik yang bukan ahli hukum, ahli usuluddin, ahli syariah, udah stop ngomong hukum. Jika dakwah akhlak, dakwah motivasi. Karena dakwah tidak terbatas pada ahli hukum, tidak terbatas pada ulama, dakwah bisa pada siapapun.
Kita yang bukan ustadz, kita bisa dakwah. Tapi kalau fatwa, mesti ulama. Ya, aku udah ngomong fatwa panas lagi. Ya. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Maka permata akhirat di surga yang ada di bumi, dua tadi. Orang yang mewarisi khusyuknya Nabi, disebut kitab ini fakir. Mereka lah para sufi yang tidak putus menyebut nama Allah, merindukan Rasulullah SAW. Saya mau tanya lagi, cinta Rasulullah, rindu Rasulullah, rindu cewek, rindu seseorang, sering ingat dia nggak? Kita kalau rindu seseorang, mau jalan ingat dia, pakai baju ingat ini baju yang dia suka, mau tidur ingat dia, bangun tidur bukan alhamdulillahillazi, tapi dia, dia lagi. Makanya zikir orang rindu salah satunya huwa Allah. Maka zikir bukanlah bid'ah. Siapa yang mengatakan ini? Imam Ahlus Sunnah, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, menulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq, ulama yang mewarisi ajaran salaf, menulis kitab-kitab Ahlus Sunnah dan aliran-aliran yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Dia tulis Al-Farqu Bainal Firaq, kemudian Usuluddin, macam-macam kitabnya. Lalu muridnya Abdul Muzaffar Al-Isfaraini menulis At-Tafsir. Ya, mereka sudah menggariskan itu. Jadi mari, di situ disebutkan ulama-ulama Ahlus Sunnah itu ada 7 macam. Nomor 7-nya disebut sufi. Maka siapa yang menghujat sufi, menghujat ulama Ahlus Sunnah. Di sini banyak yang sufi yang ngisi. Ya, Kiai Ahmad Shadiq, ya, guru kita Sayyid Aqil Munawwar, itu sufi berat itu ya. Tapi belum, basicnya bukan sufi. Basicnya apa? Ahli fikih, ahli hadis, profesor di bidang itu, dan beliau kalbunya lembut sekali. Banyak lagi, ada Habib Umar ya di sini. Oh, banyak sekali. Kalau saya belum sufi, saya baru suka film. Saya belum ulama, saya baru mencintai ulama. Saya berguru ke ulama, maka saya tahu ini ciri-ciri ulama. Ini bukan ulama karena berguru ke ulama, bukan ke ubaru. Antum berguru ke ubaru sih ya. Jadi permata dunia, sufi, wali Allah ya. Guru kami Syekh Hasan itu mengatakan, kalau ulama misalnya ahli fikih, ahli akidah bukan wali, siapa lagi walinya? Berarti si wali itu nggak mesti yang jalan di atas air, nggak mesti kalau jalan duluan nyampe, nggak mesti. Kalau begitu juga nggak apa-apa. Itu disebut karamatul aulia. Tapi karamat terbagi dua. Ada karamat yang kubroh, yang tinggi, yang besar. Ada karamat yang sughra, yang kecil. Karamat yang kecil itu contohnya yang tadi, jalan di atas air, terbang, apalagi ya, menghilang, sholat di Mekah, itu biasa Pak. Karamat hakiki yang kubra adalah innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Karamat tertinggi adalah al-istiqamah. Sudah punya istiqamah belum? Antum punya keramat? Udah punya istiqamah? Antum keramat sudah ya. Yang udah istiqamah tawitir, antum punya keramat. Yang sudah istiqamah jamaah, antum keramat. Siapa yang ngomong gini? Guru ulama-ulama ahli qiraat. Hatta ulama ahli qiraat Indonesia, Kiai Ahsin Sakha, Dr. Ahsin Sakha, itu bagus sekali bacanya. Guru namanya Syekh Aiman Suwaid. Beliau punya guru namanya Yunus Sud di Syam, sekampung dengan orang ini, pewaris ilmu ini.
Apa kata beliau? Min karamati syekhi alla yatruka salat al-jamaah tula hayatih. Di antara karamat guruku, dia tidak pernah meninggalkan salat jamaah sepanjang hidupnya, safaran wala hadaran, ya. Safir ataupun hadir, lagi jalan jauh ataupun lagi mukim, selalu salat jamaah. Nggak mesti di masjid, kalau lagi safar bisa di jalan, di mana aja selalu salat berjamaah. Kita cuma dari Bintaro ke Ciputat sudah ninggalin salat jamaah, benar nggak? Iya. Jadi teman-teman semua, nah ini permata, ya. Imam Ibrahim Al-Qassar juga mengatakan petuah beliau yang berikut: al-absar qawiyah wal basair dha'ifah. Seseorang jika mata zahirnya terlalu liar, terlalu kuat, maka mata batinnya akan sangat lemah. Kalau mata ini sering buka, melototin orang, ngeliatin orang, maka mata batin akan. Itu sebabnya para ulama sufi kalau zikir pejamin mata, itu enggak bid'ah. Sholat boleh enggak menjamin mata? Ulama kita ikhtilaf. Tapi yang paling kuat boleh jika khusyuk. Tapi kalau menjamin mata tambah kusut, bukan tambah khusyuk, makruh. Itu yang disebut makruh. Atau imamnya dia sir terus, bahkan takbirnya sir, maka makruh menjamkan mata. Baru pejamin mata, pikiran udah kemana-mana, itu makruh. Jadi pejam tidak pejam itu masalah media, bukan masalah pokok, ya. Itu persoalan fikih, tidak ada di hadis, ya. Jadi gimana mereka berzikir? Maka coba lihat, pandang itu guru-guru ahli qalbu itu kalau zikir dia pasti pejam mata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa pejam mata? Imam Ghazali mengatakan qalbu itu dia punya antena-antena. Salah satu yang paling kuat namanya basar, sifat yang ada pada mata. Ketika si basar dibuka, maka si basirah, si qalbu akan tertutup. Namun kalau sudah terlatih seperti para wali dan para nabi, maka mau matanya kebuka ataupun tertutup sama. Inilah makomnya nabi. Apa kata nabi? Tidur mataku wala tanamu qalbi, tapi tidak tidur kalbuku. Pernah ngalami nggak? Pernah ngalami diangkot, ya, denger kan kiri gitu ya. Nah, bukan yang itu, bukan yang itu, ya. Apalagi kata beliau, man iktafa bi ghairil kafi iftaqara min haitsu istaghna. Siapa yang merasa hidupnya cukup tanpa bergantung kepada yang maha cukup, siapa itu? Allah. Iftaqara min haitsu istaghna. Dia saat itu menjadi miskin, mentalnya miskin, padahal dia dalam keadaan berkecukupan. Coba lihat, kenapa banyak koruptor? Koruptor rata-rata miskin apa kaya secara fisik? Materinya banyak, duitnya banyak. Yang lagi rame di sosmed, di berita, Setnov yang pernah nabrak tiang listrik, itu rumahnya 600 M, Pak. Gaji antum berapa tahun itu? Ya, mungkin mati hidup lagi gitu baru bisa, ya. Kurang apa dia sehingga dia kemudian korupsi? Gak kurang apa? Ini yang disebut. Jadi ini kalimat kayak kutukan, tapi sebenarnya bukan kutukan.
yang merasa cukup dengan dengan zat, dengan orang yang tidak bergantung kepada yang maha cukup, yaitu Allah Ta'ala, maka dia terlaknat, terkutuk, kualat menjadi orang yang bermental miskin. Maka coba lihat di tempat kerja kita, orang-orang yang bergantung ke bos, itu mentalnya mental miskin. Walaupun dia punya mobil, dia punya rumah bagus, mungkin istrinya pun lebih banyak dari kita, ya. Mau dikutuk jadi orang miskin? Nggak mau, ya. Baik. Al-kifayat tasilu ilaika bila ta'abin wal ishtighal wa ta'ab kulluha fil fudul. Apa kata beliau? Kecukupan fasilitas Allah Ta'ala datang kepadamu tanpa susah payah. Coba, perlukah kita menghimbau oksigen? Hei oksigen, datang dong, aku mau menghirup nih, gitu. Perlu nggak? Nggak perlu. Tapi dia datang tanpa kita susah mengambilnya. Ada yang pernah mengalami sesak nafas? Susah nggak? Lalu dikasih oksigen murni, sejuknya bukan main, dan itu harganya mahal, 1 liternya udah sekian. Apa kata beliau? Kecukupan dari Allah telah Allah berikan kepadamu tanpa kamu capek. Tapi ingat, al-ishtighal wa ta'bu kulluha fil fudul. Justru orang akan kelelahan ketika dia mengejar kelebihan duit yang banyak, harta yang banyak, rumah yang banyak. Benar nggak? Kita berangkat pagi, sama saya juga begitu kalau ngajar. Berangkat pagi, pulang sore dari kampus, dari kantor, ya kan? Dari tempat bekerja. Berangkat pagi macet, pulang juga macet. Karena emang hidup sudah begini, gak usah sesali lagi macet itu, nikmati aja. Yang disebut sohbatu faqirin, bersahabat dengan orang yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ketika sahabat Nabi kena angin lalu dia hujan, dasar angin apa gitu yang dinyebutnya. Apa kata Rasulullah? Tasubur rih fa innaha ma'murah. Jangan kamu mencaci maki angin. Kenapa? Dia perintah oleh Allah. Jangan sesali macet, kan pilihan hidup kita. Jangan sesali lelah, kan pilihan hidup kita. Orang kalau sadar dia memilih, dia nggak lelah. Tapi kalau dia nggak sadar dia memilih, dia akan lelah setiap saat. Jadi benar ya, kita itu cari capek nggak? Imam Al-Antaqi, istrinya banyak, Pak. Terus dibacakan ayat kepada beliau, innama amwalukum wa auladukum fitnah, surat At-Taghabun. Beliau nangis dan mengatakan, ya Rabb, engkau mengatakan anakmu, hartamu adalah ujian yang melelahkanmu, fitnah. Apa kata beliau? Ya Rabb, nazidu fitnatan, kami justru pengen nambah fitnah, nambah anak, nambah istri kan. Istrinya paling umurnya kalau 40 baru 4 atau 2 atau 3. Kalau menambah lagi, ya nambah istri. Maka belum punya istri banyak, lalu punya anak, nyari duit, nyari kerjaan, dan itu melelahkan semua. Coba lihat, benarkah ini amwal, harta, bekerja itu kan jalan mencapai harta. Di situ ada fitnah. Apa di fitnah? Ujian, gesekan. Antum yang kerja setiap akhir tahun gesekan nggak? Nanti dipromosiin atau tidak? Itu stres loh ya. Bisa sakit tipes di akhir tahun itu. Naik gaji apa enggak ya tahun depan, itu bikin stres loh Pak. Saya pernah mengalami soalnya, ya. Itu bikin stres bagi orang-orang yang dia menggantungkan hidupnya kepada bosnya atau tempat bekerjanya. Iftaqarah, dia mendadak menjadi bermental miskin padahal dia kaya. Dia udah cukup tapi merasa tidak cukup. Nah ini,
Saya takut sekali dengan kalimat ini, karena ini membicarakan kita semua. Ada kalimat yang paling berat, Pak, bagi saya dan kita semua. Apa kata beliau? Ad'aful khalqi man du'ufa an rabb syahawati. Makhluk paling lemah itu adalah makhluk yang paling tidak kuat menahan syahwatnya. Dan kita semua adalah orang-orang yang tidak kuat menahan syahwat kita. Baru lewat yang bening, gak kuat gitu mata untuk ditarik, maunya ketarik ke situ. Bener gak? Eman lewat mata, lidah, terus semuanya sampai ke ujung kaki begitu. Jadi kita ini makhluk paling lemah. Jadi orang kuat itu bukan yang baru menikah lalu tahan 3 jam, Pak. Bukan itu ya. Yang belum nikah mohon maaf, antum belum mengerti ya. Bukan itu, bukan. Bukan orang yang banyak istri terus super gitu, bukan. Tapi yang kuat, yang mampu mengendalikan syahwatnya. Semoga kita termasuk itu ya. Jadi kalau dibalik apa? Aqwal khalq man qawiya ala raddiha. Maka sebaik-baik, sekuat-kuat makhluk ya ada yang paling sanggup, yang paling kuat mengontrol hawa nafsunya. Tapi ada nafsu yang berat untuk para dai, para ustaz, para ulama. Apa? Lisan. Ini paling berat bagi ulama, bagi ustaz. Seharusnya orang yang sedang mabuk zikir, asik bermunajat kepada Allah, tidak perlu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Satu kali ya beberapa minggu yang lalu ada mahasiswa saya datang lagi S2 ya, datang menjelaskan pengalamannya. Maklum, baru mengalami itu. Kita maklumi, kita tidak tahu. Mirip seperti orang yang baru menikah, tidak sabar menciptakan pengalaman malam pertamanya kepada temannya. Mirip seperti itu. Tidak orang yang lagi mengalami suatu pengalaman rohani, yang merasakan khusyuk, yang merasakan kayak nikmat baca subhanallah, kayak nikmat baca Quran, itu nggak tahan, dia mau cerita ke orang. Tapi semakin dia bercerita, semakin Allah cabut rasanya. Dicampur. Kapan kita boleh bercerita? Di saat kita sudah melewati itu, nggak apa-apa. Ya? Maka beliau mengatakan, la yaqta ala kayfiyatil wajhi sebaiknya orang-orang yang merasakan wajah pengalaman rohani saat baca ini, saat menghasabah, saat segala macam, itu tidak perlu diceritakan ke orang. Tapi orang memang senang dengarnya. Kita nanti coba lihat, Pak, orang yang pulang haji, kita berharap dia menceritakan keajaiban saat Allah, benar. Nah, keajaiban itu disebut wajah. Ya, wajah seperti wajah suatu yang didapat, diperoleh saat beramal. Rasa-rasa berinding-berindingnya, nikmatnya. Tiba-tiba saya sudah 7 kali. Tiba-tiba sudah selesai. Nanti pengalaman begini kalau diceritakan, ini mengurangi keikhlasannya. Ikhlas pertama itu gimana dia ikhlas beramal. Ternyata setelah itu masih ada lagi tinggalan ikhlas. Tambah ikhlas yang berikutnya, ikhlas menyembunyikan amalnya. Ini yang paling berat. Pengalaman rohani itu kita sembunyikan. Sanggup Allah tambah. Itu sebabnya saya punya guru yang mempunyai pengalaman spiritual, dan kebanyakan mereka tidak punya gelar akademik, gak bisa amal, gak bisa ceramah. Karena kalau dia bisa ceramah seperti saya, dia akan sering menceritakan pengalaman rohaninya, dibeberin terus. Allah itu hanya kasih rasa-rasa itu ditambah terus kepada kekasihnya yang bisa menjaga rahasia. Ingin dapat rahasia tahajud, jangan cerita capeknya tahajud. Ya? Ingin mendapatkan rahasia yang puasa Senin Kemis, oh jangan bilang, wah lemesnya lagi puasa Senin. Jangan ngomong itu. Ingin merasakan rahasia yang bersedekah, jangan ember kalau sudah sedekah.
sembunyikan itu. Anggap itu rahasia kita dengan sang pemberi rasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh semua itu pemberian dari dia, ini tubuh dari dia, harta dari dia. Kenapa kemudian kita berbangga dengan pengalaman itu? Li'annahu sirrullah ta'ala indal mu'minin al-mu'minin. Apa kata beliau? Pengalaman itu adalah rahasia Allah yang Allah titipkan kepada mukmin, tapi punya sifat kedua, mu'min, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu ikut iktikaf berhari-hari. Orang-orang sudah menceritakan semua. Yang malam pertama teman saya cerita, oh saya melihat cahaya. Saya pikir, oh aku nggak melihat cahaya. Cahaya lampu apa? Besok ada lagi teman saya cerita, tahu mana tadi? Saya pikir itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semua yang menyebut nama Allah. Aduh, apa aku merasakan itu? Nyesel ya. Tapi setelah itu dia tambahkan sampai ke hari 40. Ternyata setelah itu umur saya baru 12 tahun, yang ikut itu umur 40 tahun. Mereka sudah senior. Teman-teman saya langsung perang-perang kuat dari dulu ya. Makanya alhamdulillah Tuhan. Ketika saya mulai kuliah, masuk S1, ketemu kitab-kitab yang menceritakan pengalaman itu. Wallahi, ternyata Allah beri saya rahasia yang lebih daripada mereka yang saya tidak boleh ceritakan itu. Kecuali kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi apa yang mereka ceritakan itu gak ada apa-apanya dalam apa yang kita alami. Jadi ternyata gak bisa cerita itu bagus juga. Masih kan kisah Nabi Ibrahim datangnya mana? Jadi kakek tua datang ke rumah anaknya Nabi Ismail. Istri pertama, ini Nabi Ismail baru menikah. Sampai di rumah, dia tanya, apa kabar suamimu? Rasulullah, suami saya susah kerjanya, duitnya payah. Terus kamu makan apa? Gak ada, suamiku kerjanya miskin. Itu nanti dia ngomong. Ini si perempuan baru kenal sama laki-laki, ternyata itu mertuanya. Udah bebelin, baru ketemu sekali. Maka hati-hati Bapak Saudara melakukan Allah kepada orang yang curhat. Hati-hati, nanti terjebak oleh dia. Itu ciri-ciri orang yang dia tidak punya haibah dalam dirinya, tidak punya kewibawaan dalam dirinya, sehingga gampang membeberkan itu. Maka beruntung yang punya pasangan yang hanya curhat kepada dia. Kita punya sahabat, dulu istrinya selalu bikin dari waktu masih jomblo ya. Ketika sudah menikah, ditanya sama suaminya, kok kamu gak nulis? Dia bilang apa? Kamu lah yang itu. Jadi dia gak pernah nulis. Ternyata dulu waktu masih jomblo ditulis lega. Sekarang ngomong sama suaminya lega sudah. Manggap suaminya lega sudah. Kalau ke makhluk bisa begitu, apalagi kepada Khalik. Jadi kalau punya pengalaman orang lagi, gak usah cerita ke orang. Cerita lagi kalau apakah ini darimu atau dari situ. Hati-hati di situ ya. Kemudian orang sering ngomong ma'rifat. Mereka dibahas juga di sini. Apa itu? Ya, ma'rifat bahasa Arab artinya pengetahuan knowledge. Al-ma'rifatu, ternyata beliau menjelaskan ma'rifat itu basicnya itu bab cinta, bukan bab teori di sini, bukan kognitif teorisasi. Apa kata dia? Al-ma'rifatu dawa'ul mahabbati lillah. Orang bermakrifat itu, orang yang kenal Allah itu bukan yang suka ngomong aku cinta Allah, bukan. Tapi dawa'ul mahabbati ilallah.
dia selalu cinta kepada Allah. Soal suami jika cinta istrinya, dia mau selingkuh nggak? Istrinya nggak ada di tempat dia lebih keluar kota, dia selingkuh nggak? Kalau berani selingkuh, kenapa? Dia cinta istrinya. Seorang istri tinggal suaminya sebulan doang, kan lihat masuk hotel kadang dia. Tapi kalau dia cinta suaminya, kalbunya berontak, kamu punya laki, punya suami, begitu terus, hatinya memberontak. Inilah pemberontakan si ma'rifat. Ma'rifat itu dia bisa memberontak, dia bisa mengadvise, bisa jadi suluh penanam kalbu. Kenapa agama ini dibangun oleh cinta? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kamu cinta Allah, ikut aku. Jadi orang yang belajar agama tidak basic cinta, dia belajar agama hasilnya nanti beban. Aduh, selalu kalah gitu ya. Asal insyaallah, selalu insyaallah. Ini kekeliruan orang belajar fikih. Belajar fikih itu ibadah disebut taklif, ibadah disebut beban. Itu lebih fikih. Maka saya nggak suka ngajar fikih, Pak. Tapi untuk di madrasah, di ma'had kita ngajar fikih. Tapi untuk spiritual, saya tidak menyebut sholat itu beban. Ini beda antara ahli zikir, orang yang kenal Allah dengan cinta, dengan orang yang kenal Allah tapi babnya bab apa tuh? Kalau beban ini bab bos. Ini ada orang yang memandang Allah sebagai sumber cinta, ada orang yang memandang Allah sebagai bos. Beda dengan seorang istri kalau sudah jatuh cinta kepada suaminya, senang suaminya cuma melihat gelas aja langsung dengan cinta, ya ada beban. Itu sebabnya seorang istri seharusnya harus dapat membantu. Tapi banyak istri yang tidak mau punya pembantu. Cukup saya yang urus ini, anak-anak dan semua. Karena cinta dia tidak lelah. Tapi kalau istri sudah mulai menonton duit dari suaminya, ya saya dapat berapa nih? Dihitung dulu, aku kerja sekarang akan kerja berapa? Udah ya, alaman nanti gak lama untuk pernikahannya habis keberkahannya hidup. Kalau kita memandang Allah sebagai bos yang bagi-bagi rezeki, ya, sebagai raja yang dulu larang-larang, ya. Makanya coba lihat, kalau kita berhenti di lampu merah, memandang hukum peraturan itu sebagai bab cintanya pemerintah kepada kita, atau memandangnya beban. Kalau itu beban, berhenti bersekian detik itu lamanya bukan main rasanya. Benar kan? Ya berlampu merah lagi, ya ada perasaan beban. Tapi ketika orang paham ini adalah untuk keselamatan saya, karena orang yang ngatur negara ini sayang kepada saya, orang akan nyaman antri, orang nyaman gak serobot-serobot. Ya, di Indonesia ini lampu merah gak bisa menerobos kan? Karena tiba-tiba kita udah lampu hijau, tiba-tiba yang lampu merah terobos juga. Ustaz pakai serban, saya lihat wallahi pakai kopi haji. Itu kalau lewat sampai saya kita teriakin, cukup kopi haji kok. Mempermalukan Islam saja. Imam Syafi'i ketika ada seorang raja membuat sebuah peraturan, itu rakyatnya wajib patuh. Kalau tidak, dia sudah durhaka kepada ulil amri, durhaka kepada Rasul, durhaka kepada Allah. Berat sekali. Imam Syafi'i itu. Jadi jangan coba-coba buat terobos ya. Kecuali malam-malam gak ada orang yang benar-benar. Tapi Imam Syafi'i itu tetap aman. Apalagi disebut al-ma'rifah.
baru masuk ke otakku. Jadi kalau ingin bermarifat ke dalam tubuh rasa cinta, maka semua amalan jadi tenang, jadi ringan. Bayangkan Bapak Saudara Allah, kita punya tamu agung, kita sambutkan. Atau kita bayangkan tidur aja. Saya datang ke rumah antum ini malam ini, saya datang. Ibarat itu bagaimana? Kalau ibarat saya masuk rumah, atau saya ketuk-ketuk pintu, saya tahu di dalamnya ngerti. Ini lagi, ya ada tamu. Cuekin, saya mau datang lagi nggak? Insya Allah kamu datang nggak? Allah itu maha baik, maha terbaik. So, ya kalau kita suka makan hati kalian, tapi Allah kan. Setiap 2/3 malam terakhir Allah tetap turun. Mana turun? Allah yang tahu. Ini akidah Ahlussunnah salafus saleh. Yang penting turunnya ke atas ke bawah, hanya dia tahu maknanya. Ini merupakan tanazulah, yang disebut tanazulah, turunnya pembiayaan kepada orang yang bangun di malam itu. Tahu ketika kita tinggal tidur. Itu sebabnya hari-hari kita tidak berkah. Kenapa? Seperti malam terakhir tadi, tamu agung turun ke langit dunia, kita biarkan. Hadis Sahih Bukhari. Ini kalau cinta. Kalau orang sudah cinta, maka takutnya takut cinta. Beda dengan takut kepada bos tadi. Orang yang takut kepada bos, gajinya naik setahun, besar di belakang. Nah, cuma lihat orang-orang yang pernah sholat duha tiap hari, berharap rezekinya naik, ternyata gaji nggak naik. Dalam hati dia mikir, ini duha beneran nggak sih? Atau datang ke usaha dia yang kayak banyak, oke, amalan biar gaji saya naik gimana? Dikasih amalan lagi, sholat sekian kali. Udah setahun udah naik. Wah, kayaknya dia juga bener nih, kayak palsu. Dia nggak benar, ini salah. Alhamdulillah, kita sedang mengamalkan satu zikir Allah kasih rahasianya. Cuma kalau ada orang datang minta, itu tergantung dia. Ya, Bapak itu kalau berburu itu mirip dengan orang yang punya tanah, nyerahin tanahnya ke ahli pengolah petani. Lihat dia petaninya. Sesuaikan tanah kita. Udah punya tanah, terus kamu ngalirin air, ya salah, ya. Petaninya udah bilang, ini alirin airnya mas. Kita tak alirin juga air, bilang, beda seperti itu. Orang yang sedang belajar, dia sedang menyerahkan tanah kalbunya kepada petani ustaz. Makrifah ilmu itu ditanam. Mau untuk jadi, mau percaya kepada dia, kalau tak ada hasil. Kalau sama orang apalagi kata beliau, yang memiliki kebanyakan selalu open menerima pemberian dari Allah. Semua setiap saat dianggap itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan namun isabul qalbi bidzikrihi, ini yang kata orang berat, padahal enggak berat. Sehati selalu connect kepada Allah. Dan 2 minggu lalu saya kasih pertanyaan masih ingat. Dulu Pak, mengingat yang banyak lebih mudah atau mengingat yang satu? Ya, mengingat satu lebih mudah daripada yang banyak. Ini perlu kita ulang-ulang supaya mitos bahwa zikir susah itu hilang, sholat susah itu hilang. Kenapa? Orang yang tidak khusyuk dia mengingat banyak di kepalanya, ingat anak, istri, kerjaan, semua tidak ingat. Tapi orang yang khusyuk itu cuma ingat satu. Itu juga sebabnya kenapa orang khusyuk pada assalamualaikum rehatnya bukan main. Ini yang Nabi katakan, ayahnya bersalat ya Bilal, rehatkan kami, hibur kami dengan sholat. Kenapa? Sholat hanya ingat Sang Maha Ahad. Allah sudah tegaskan, aku ini Ahad. Ahad itu lebih spesial daripada wahid. Ahad ini nggak bisa dibayangkan, karena Ahad tidak bisa dibayangkan.
Lalu gimana cara ingatnya? Cara ingat Allah itu gampang Pak. Mau tipsnya? Ini tips khusus sebenarnya, tapi dilatih setiap sholat. Maka kalau ke masjid jangan bohong. Ke masjid itu sebelum orang azan kalau bisa. Kalau lagi nggak kerja ya, kalau lagi kerja ya minimal pas azannya. Apa yang dilakukan? Qad unasiwa. Jadi kalau ingin merasakan nikmatnya sholat, sederhana, potong kompas semua ingatan kepada yang lain. Ingat hanya satu, gak perlu ingat. Ini lurus. Selagi atau setiap kali orang melupakan makhluk, otomatis Khalik datang. Ini makna hadis qudsi, hadis Bukhari. Orang yang datang kepada sedangkan aku datang kepadanya sehasta. Orang yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Hadis sahih Imam Al-Bukhari, hadis sahih dari Nabi SAW dan dari Allah Qudsi. Kita sebut hadis Qudsi. Ini maknanya. Jadi tugas kita bukan mengingat Allah. Antum ingat Allah, saya jangan bisa gila. Teman saya cuma mikirin tesis gila. Apalagi mikirin. Kita punya sahabat perempuan mikirin suaminya yang selingkuh, gila juga bisa disembuhkan. Kenapa? Karena cintanya sudah merasuk sampai ke darah dagingnya. Ketika suaminya selingkuh, tempat bergantung hatinya habis. Makanya harus belajar surah Al-Ikhlas dengan benar. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Yang kita bahas waktu di perubahan mulia, ada tauhid samadiyah. Apa arti tauhid samadiyah? Tauhid qalbu, hanya bergantung kepada Sang Maha pemilik qalbu. Jangan pernah gantungkan hati ke pasangan. Mulai malam ini coba katakan kepada hati, wahai hatiku, wahai jiwaku, gantungkan dirimu kepada yang punya qalbu, Allah SWT. Sekali saja menggantungkan diri kepada pasangan, sekali saja menggantungkan harapan kepada bos, sekali saja menggantungkan harapan ke tempat bekerja, siap-siap. Ketika itu terlepas, rasanya nyawa ini akan melayang. Stres betul. Saya 2011 mengalami itu. Kerja jadi peneliti di suatu tempat, setahun diputus kontrak. Lagi enak-enak terima gaji. Di situ saya akan nangis. Gak pernah selama ini saya takut masalah rezeki. Tapi ternyata ketika orang safety zone, kalbu saya ternyata udah nyantol di kantor itu, nyantol di atasan saya itu. Maka yang sudah punya atasan, punya kantor, punya tempat bekerja, hatinya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasianya kenapa ada sahabat Nabi ketika dia perang, dia satu rakaat, dua rakaat yang dibaca selalu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Setiap rakaat selesai ayat apa tutup ke Al-Ikhlas. Akhirnya sahabat lain lapor, wahai Rasulullah, ini ada orang yang lain yang tidak pernah kami mengamalkan itu, kami tidak pernah melihat contoh itu. Lalu kemudian orang itu dikatakan oleh Nabi, tanyakan kepadanya kenapa dia baca surat Al-Ikhlas. Kemudian dijawab orang itu, wahai sahabatku, aku membaca Al-Ikhlas karena di situ ada sifat-sifat Allah. Seorang kekasih senang mengingat-ingat sifat kekasih, sifat kebaikan. Jadi kalau benar cinta kepada pasangan, kita yang kita ingat kebaikan atau keburukan. Coba aja ya, kalau ada orang berumah tangga mulai hitung-hitung keburukan, kita bisa jamin beberapa bulan selesai. Gak ada lama ya. Kalau tidak ada yang memperbaiki ini, tidak benar tauhid samadiyah, Allah samadnya, gak aman. Jadi yang sedang bermasalah keluarganya, coba renunginya yang lagi ya, renunginya yang lagi. Maka kemudian Nabi mengatakan takbir, kasih kabar dia. Tapi jangan semua
akhbirhu fa inna Allah yuhibbuhu. Allah jatuh cinta kepadanya karena dia cinta suka menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bersaudara Allah, kalau punya pasangan, ceritakan yang baik-baik kepada orang, ya, dan jangan ceritakan semua juga. Keindahan tubuhnya jangan diceritakan, cantiknya jangan ceritakan, nanti ngiler teman kita. Ya, Nabi menyebut itu mujahil, orang yang membeberkan rahasia-rahasia pasangannya, dan itu hukumnya haram. Saudara Allah, masih ada 7 menit ya. Apalagi kata beliau tentang al-ma'rifah. Jadi ma'rifat itu bukan teori. Kalau kita katakan di sini ma'rifat itu kolbu dengan zikir, dengan yang punya zikir Allah SWT, maka rumusnya adalah siapa yang disebut ahli ma'rifah? Orang yang berma'rifat tinggi. Orang yang bertinggi adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW berfirman, bersabda, iman itu 60-70%. Atau kalimatnya di situ, a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling luhur, paling tinggi adalah ekspresi keyakinan, rasa, ucapan la ilaha illallah. Ini yang dimaksud oleh kalimat Imam Ibn Amr al-Maki. Jadi kalau ingin melihat ahli zikir, ahli ma'rifat, ya bibirnya hanya zikir, qalbunya bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah sholat, qalbunya masih kepada selain Allah, ya. Udah zikir, tapi masih kemana-mana, peluyuran kiri kanan. Itulah sebabnya kenapa orang sholat itu banyak pikir. Kalau banyak pikiran, capek apa? Capek. Tapi kalau orang hanya niat satu, dia tidak akan capek. Jadi tipsnya apa untuk khusyuk? Lupakan selainnya, lupakan makhluk, simpan dengan kalimat Allah Akbar. Apa makna Allah Akbar? Ya Rabb, Engkau yang maha besar, istriku, suamiku, anakku, pekerjaanku, masalahku kecil, utangku kecilin semua. Masukkan ke satu, simpan dulu, kan? Baru kita pilih Allahu Akbar. Saya jamin nikmat. Tapi itu dilatih-latih, dilatih kayak orang silat, asal bisa. Orang belajar silat sekali bertemuan dapatnya. Ya, ini kan baru teori ini. Saya bilang ini cara mukul begini. Terus antum cobain di rumah sendiri, langsung bisa enggak? Kalau bisa berkali-kali ketemu, dipraktekin langsung depan gurunya. Itu baru benar namanya tatbiqul dzikr, ya, penerapan zikir. Ada bagian terakhir beliau mengatakan, apa itu ma'rifah? Kita bagian berikutnya, al-ma'rifatu sihhatu tawakkul ala Allah. Ma'rifat yang sebenarnya, orang yang berilmu sebenarnya, bukan orang yang banyak hafal Quran dan hadis. Saya diizinkan Allah menghafalkan banyak hadis. Keduluan Pak, akhirnya Quran yang telat. Quran masih progres, masih mau menyempurnakan. Tapi hadisnya banyak, alhamdulillah. Kalau ada orang nanya apa, di sini rata-rata Allah izinkan muncul sekian hadis di kepala saya. Namun ternyata bilang apa? Orang berma'rifat itu bukan orang yang banyak hafal hadis, hafal Quran. Itu yang belum ahli hafal Quran. Apa yang disebut ma'rifat? Sehat tawakkul Allah. Ketika dia penyerahan dirinya total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, antum hafal Quran, pertama enggak tawakkalnya. Itu sebabnya Umar, anaknya Ibnu Umar mengatakan, ta'lamna 10 ayat, kami belajar 10 ayat, kami resapi dulu, baru nambah 10 ayat berikut. Nah, kita kan sekarang banyak program hafal bola 30 juz gitu ya. Gak apa-apa ini metode ini. Namun ingat, orang yang mulia itu tidak berhenti pada hafalan. Orang yang mulia itu orang yang faham apa yang dia hafal. Jangan sampai nanti terjadi hafal Quran tapi Quran nanti tidak.
hafal Quran, hafal hadis Nabi kemudian Rasulullah tidak menerima kita sebagai umat. Kita tutup dengan kalimat dari beliau mengenai cara khusyuk tadi. Apa beliau? Kullu ma tawahhamu qalbuhu, semua yang terbayang terpikirkan dalam pikiran hatimu, tausana fi majali fitrati, atau melintas-lintas dalam angan-angan fitrahmu, atau fatara fi ma'arati qalbika min husnin wa bahain atau unsin, sampai dan akhir kalimat terbayang mengenai Allah, Allah cahaya, Allah dekat, Allah ilahi, Allah dimana, Allah di sini, Allah di situ, apapun yang terbayang, apa kata beliau, Allah Ta'ala hidun adali, Allah maha suci, maha jauh dari apa yang kau pikirkan. Jangankan itu membasarkan Allah, apakah mata kita yang bagus ini sanggup menantang matahari? Ada yang sanggup? Tidak sanggup. Apalagi silapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menyebut dirinya Allah mengurus samawati wal ardh, akulah nur penerang langit dan bumi. Saking terangnya setiap hari, orang tidak merasa bahwa energi dan matahari itu mahalnya bukan main. Ini listrik di rumah antum itu berapa sebulan? Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kenalan saya 5 juta sebulan. Dan rumahnya 3 petak. Ada studionya di dalam macam-macam. Kita mikir-mikir, ya untung sekali sebulan dibuat kajian kita Al-Hikam Al-Mahiyah. Di ujung kita buat ini mainnya, semuanya kita pakai berzikir supaya berkah. Kalau nggak ada nyanyi mulu, alhamdulillah, yang mau mencahayai rumahnya dengan nur-nur zikir, nur-nur kita dari ulama salafus. Bahwasanya Allah, maka apapun terbayang tentang Allah, katakan dalam kalbu, ini bukan Allah, ini bukan Allah. Allah lebih tahu siapa dia, bagaimana dia. Semoga selangkah lagi kita bisa mulai khusyuk, meskipun baru teori, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.